Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Sekali lagi Shalom semuanya. Kita boleh sama-sama bangkit berdiri saudara. Kita boleh sapa kiri kanan, kita ucapkan Shalom. Shalom, selamat datang di rumah Tuhan. Di siang hari ini Bapak Ibu semua kita mau menyembah Tuhan. Kita mau menaikkan ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Kita mau ekspresikan bentuk terima kasih kita di hadapan Tuhan, amin. Apapun keadaan kita, apapun yang sedang kita rasakan, apapun yang menjadi pergumulan setiap kita, kita percaya bahwa kita punya Tuhan Allah yang luar biasa, amin. Kita boleh beri tepuk tangan sekali lagi untuk Tuhan Yesus yang sungguh hebat. Mari kita bersatu dalam doa, Bapak Ibu semua, kita mau siapkan hati kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sungguh baik, Engkau teramat baik bagi kami Tuhan. Engkau memanggil kami sebagai anak-Mu Tuhan. Kami mau datang seperti kami menghampiri Bapa kami. Kami mau naikkan ucapan syukur kami di hadapan Tuhan. Kami mau naikkan semua ucapan terima kasih kami di hadapan Tuhan di siang hari ini Tuhan. Biar ibadah ini menjadi ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan. Menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Menjadi persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Kami mau katakan terima kasih untuk banyak hal yang boleh kami lalui dalam hidup kami Tuhan. Bahkan kami boleh melalui 10 bulan di tahun 2025 ini semua karena Engkau. Semua karena kasih-Mu Tuhan. Kami tidak mampu melangkah satu langkah pun jika tidak dengan penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Karena kami tahu, karena kami sadar kami tidak mampu tanpa-Mu Tuhan. Kami bukan apa-apa tanpa Tuhan. Kami mau katakan Engkau sungguh dahsyat Tuhan Yesus. Dan ini sembah kami di hadapan-Mu Bapa. Ini pujian kami di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Dipersilakan untuk duduk kembali Bapak Ibu. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan lebih lagi. Engkau Bapa yang Maha Tahu. Di tangan-Mu masa depanku. Kau gembala yang baik bagiku, selalu menyediakan melampaui doaku. Tak kau hitung pelanggaranku, tak kau catat masa laluku. Pengampunan-Mu ada bagiku. Apapun yang terjadi, Kau tetap memanggilku anakmu. Tiada syarat kasih setia-Mu, tak pernah lepas penjagaan-Mu. Kau yang selalu mencukupi kebutuhanku. Ya Aba, ya Bapakku. Kami mau sembah Kau lebih lagi Tuhan. Engkau Bapa yang Maha Tahu. Di tangan-Mu masa depanku. Kau gembala yang baik bagiku, selalu menyediakan melampaui doaku.
Dengan apa kami membalas setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Hanya dengan menyembah-Mu lebih lagi Tuhan. Memuji-Mu seumur hidup kami Tuhan Yesus. Kebutuhanku, ya Aba, ya Bapa, tiada syarat kasih setiamu, tak pernah lepas penjagaanmu. Kau yang selalu mencukupi kebutuhanku, ya Aba, ya Bapa, tiada syarat kasih setiamu, tak pernah lemah penjagaanmu. Kau yang selalu mencukupi kebutuhanku, ya Aba, ya Bapa-Ku. Panggil namanya, ya Aba, ya Bapa-Ku. Panggil dia, ya Aba, ya Bapa-Ku. Mari beri tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Kau sungguh hebat, sebab Kau sungguh hebat Tuhan. Kau Bapa kami yang baik, Kau Bapa kami yang sungguh baik. Ini sebab kami Tuhan, Tuhan. Mari sembah Dia lebih lagi saudara. Mari kami tanya yang kudus lebih lagi. Mari sembah Dia, Tuhan. Kami mau datang dengan segala kekurangan kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau datang dengan segala kekurangan kami di hadapan-Mu Bapa. Menandakan bahwa kami perlu Tuhan. Kami butuh Tuhan dalam hidup kami. Engkau sandai penyembahan kami di siang hari ini Tuhan. Biar Engkau saja yang kami tinggikan. Biar kami semakin kecil dan Tuhan yang semakin ditinggikan. Sebab dalam hadirat Tuhan kami merasa menang. Sebab dalam hadirat Tuhan kami merasakan bahagia Tuhan. Mari sembah Dia lebih lagi. Mari sembah Dia lebih lagi. Kau Tuhan yang layak kami agungkan seumur hidup kami Tuhan. Tidak ada kata yang bisa melukiskan betapa indahnya Engkau dalam hidup kami, betapa sempurnanya Engkau dalam hidup kami Tuhan. Kami bawa hati kami di hadapan Tuhan. Kami bawa hidup kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami letakkan di bawah altar-Mu yang kudus di siang hari ini Tuhan. Kami letakkan tubuh kami di hadapan-Mu Tuhan. Roh jiwa kami di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Menjadi korban bakaran yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Ini sembah kami Tuhan Yesus. Tuhan, menyembah-Mu Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu. Mari katakan dengan imanmu lebih lagi. Mari nyatakan dengan imanku. Mengikutimu seumur hidupku, di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Menyembah-Mu, menyembah-Mu Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu
siap untuk menari bagi Tuhan. Kita sama-sama katakan amin. Haleluya. Mari kita mau puji Tuhan lebih lagi Bapak Ibu Saudara. Kita mau bersuka cita bagi Tuhan. Haleluya. Mari katakan, Yesus kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, sebab Engkau kekuatan kami, Kaulah sumber kuatku. Mari katakan dengan imanmu lebih lagi. Lembah yang gelap kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Mari tepuk tangan. Ku angkat tanganku, sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Yesus kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau pegang tangan kami Tuhan, Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, sebab Engkau kekuatan kami, Kaulah sumber kuatku. Lembah yang gelap kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Iman kami, dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Mari melompat untuk Tuhan. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Haleluya. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan, amin. Kita mau puji Tuhan lebih lagi, lebih semangat lagi di hadapan Tuhan. Ini pujian kami Tuhan Yesus. Mari tepuk tangan lebih keras lagi di hadapan Tuhan. Haleluya. Ini pujian kami Tuhan Yesus. Mari katakan, tak terbayang kebesaranmu dan tak terbandingkan.
sungguh hebat Tuhan Yesus. Mari kita beri tepuk tangan sekali lagi untuk Tuhan Yesus kita yang sungguh dahsyat Bapak Ibu. Haleluya. Silakan untuk duduk kembali. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita Bapak Ibu Saudara. Tiba saatnya kita harus duduk mendengarkan apa yang menjadi pesan Tuhan melalui hamba-Nya hari ini. Kami siapkan hati kami Tuhan. Kami kosongkan hati kami dan pikiran kami agar kami bisa mendapatkan firman Tuhan yang menyentuh hati kami Tuhan. Bukan hanya kami dengarkan Tuhan, tapi bisa kami lakukan Tuhan seumur hidup kami Tuhan Yesus. Sebab firman-Mu terang bagi setiap jalan orang percaya Tuhan Yesus. Dan firman-Mu amin bagi setiap kami Tuhan. Hatiku tetap teguh dan berharap padamu. Sekalipun tak ada dasar untukku berharap. Hatiku tetap teguh dan percaya padamu. Sekalipun tak ada dasar untukku percaya. Sebab Kau Yesus Tuhan tak pernah ingkar janji-Mu. Kau pasti genapi semua firman-Mu. Amin. Ini iman kami di hadapan-Mu Tuhan. Hatiku tetap teguh dan berharap padamu. Sekalipun tak ada dasar untukku berharap. Hatiku tetap teguh dan percaya padamu. Sekalipun tak ada dasar untukku percaya. Sebab Kau Yesus Tuhan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri Bapak Ibu. Tak pernah ingkar janji-Mu. Kau pasti genapi semua firman-Mu. Amin. Kau Yesus Tuhan tak pernah ingkar janji-Mu. Kau pasti genapi. Kau pasti genapi. Amin. Haleluya. Kau pasti genapi semua firman-Mu. Amin. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya, haleluya. Inilah hal yang kami percaya Tuhan. Engkau tidak pernah ingkar janji dan Engkau selalu menggenapi. Sekalipun Tuhan, saat ini kami melihat seakan-akan apa yang kami doakan belum terwujud.
Namun kami percaya waktunya Tuhan, waktu yang sempurna. Caranya Tuhan, cara yang luar biasa. Terima kasih Bapa di surga. Pada ibadah yang kedua ini biar kiranya umat-Mu yang hadir. Baik Tuhan yang sudah hadir dari pagi, bahkan yang baru hadir, semua diberkati oleh Tuhan. Taruh hatimu dalam hati hamba-Mu, biar kami semua diberkati termasuk hamba-Mu yang menyampaikan firman. Kami boleh Tuhan semakin dipakai Tuhan dalam hidup kami. Dan hamba-Mu rindu Tuhan, firman Tuhan yang Tuhan ajarkan sebentar lagi, mengubah pola pikir kami, mengubah kehidupan kami, memberkati kami. Hamba-Mu berdoa Tuhan, kami berdoa. Kalau sekiranya Tuhan pandang baik untuk menegur kami, tegur kami Tuhan. Kalau Tuhan mau mengajar kami, mari Tuhan ajar kami dengan cara-Mu Tuhan. Biarlah firman Tuhan boleh menguatkan setiap kami. Sekarang Tuhan kami siapkan hati kami, berfirmanlah karena kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Berikan sekali lagi kemuliaan bagi Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Silakan duduk. Shalom saudara. Luar biasa ya. Hari ini mari setiap saudara, Bapak Ibu Saudara, saya lihat yang kedua ini lebih banyak anak muda ya. Pastikan setiap saudara berdoa, Tuhan aku ingin hari ini menjadi ibadah yang berbeda ya. Bukan sekedar ibadah karena saudara datang ke gereja. Tetapi hari ini aku pengen Tuhan, aku mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Begitu ya saudara. Sehingga saudara bukan jadi orang Kristen yang cuma datang ke gereja beribadah, dengar khotbah. Habis ini tahu, habis ini pasti persembahan, pengumuman pulang. Tapi mari belajar bahwa miliki kerinduan hari ini setiap saudara mengalami perubahan yang datang dari Tuhan. Kenapa saya buka dengan kalimat itu saudara? Begini, secara manusia biasanya kita ini gampang jenuh, gampang bosan. Kalau bahasa anak muda, karena banyak anak muda, gampang bete. Nah gitu ya, seperti itu. Kita ini manusia, coba saya tanya dulu, coba saudara nanya kiri kanan, lu manusia bukan? Lu manusia bukan? Kita ini manusia saudara. Nah manusia itu cenderung dia ingin sesuatu yang baru. Kalau saudara nih ya, Bu saya paling suka makan gado-gado. Siapa yang suka gado-gado? Banyak kan ibu-ibu nih gado-gado ya. Bu, ibu suka makan gado-gado ya Bu ya? Ibu 3 bulan makan gado-gado terus Bu, jangan yang lain. Gimana Bu? Bosen. Ini bukan cuma makanan loh saudara. Bukan cuma makanan. Tapi semua hal. Maaf nih kalau saya boleh jujur. Termasuk, jujur ya. Termasuk kadangkala ibadah. Gue bosen ya. Mah kebaktian di sini begini-gini aja. Emang kenapa? Iya dateng nyanyi nih. Dia melulu sang leadernya Vero lagi. Gue udah tahu tuh ya, pokoknya habis pimpin pujian. 2 kali nih worship, praise, habis itu worship lagi. Udah khotbah. Kalau yang khotbah enak, kalau yang khotbah kagak enak, udah ngantuk kita, udah. Habis itu pengumuman, kasih persembahan, pulang. Gitu aja. Kayaknya bosen ya. Kenapa saudara? Dalam kehidupan kita, kita ini untuk sektor yang lain, secara sekuler. Kita gak usah ngomong rohani dulu. Itu aja kita bosen. Ini anak-anak muda nih, banyak anak muda nih. Gue pengen kerja dah. Gue udah lulus pengen kerja. Saudara kerja nih. Kerja. Baru juga 2 bulan kerjanya. Gak enak bosnya bawel. Ada aja gitu cari alasan. Gak enak. Enakan punya gue dong, pindah. Manusia tuh begitu. Persoalannya bukan cuma dalam hal sekuler. Persoalannya termasuk dalam hal apa? Kerohanian. Nah itu yang menjadi masalah. Padahal Bapak Ibu Saudara anak-anak muda, kerohanian kita bicara tentang keintiman kita dengan Tuhan.
Keintiman kita dengan Tuhan berbicara, tadi pagi saya khotbah di ibadah pertama. Kedewasaan kita, pengenalan kita akan Tuhan. Kalau kita sudah kenal Tuhan, saudara doa mungkin 3 tahun belum dijawab saja, saudara tidak akan marah sama Tuhan. Saudara bisa berkata, sebab Tuhan baik. Kenapa lu ngomong gitu? Toko gue laku, Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Kenapa nyanyi gitu? Gue mah demen sama si Meme. Cinta gue diterima. Tuhan mah baik. Kenapa lu bilang Tuhan baik? Ya ampun. Orderan gue, proyek gue nembus. Orang bisa bersyukur untuk hal-hal yang bisa menguntungkan dia. Tapi orang Kristen sulit bersyukur untuk hal-hal yang kadangkala dia tidak mengerti. Padahal kekristenan kita belajar bersyukur, mau ngerti nggak ngerti, mau enak nggak enak, mau belum dijawab atau sudah dijawab, tetap kita berkata Yesus baik. Amin saudara. Ini yang penting. Kalau saudara bisa bersyukur dengan hal yang baik saja, orang yang tidak percaya Tuhan pun bisa. Saudara harus berbeda. Ngomong kiri kanan. Lu mesti beda. Ngomong kiri kanan, ayo. Saudara harus beda. Amin saudara. Hari ini saya akan khotbah ya dengan judul yang agak aneh. Saya kalau bikin khotbah sebenarnya judulnya aneh-aneh sih saudara. Biar ingat tuh kan gambarnya pertama aja orang aneh tuh. Nah kan iya. Judul khotbah saya adalah kebosanan yang tak bertepi. Apa saudara? Ngerti arti tak bertepi? Saudara pernah sekolah? Oh tadi pagi ibadah pertama saya kan gitu ya saudara. Ini regu A. Nah ini ibu yang baju kuning dengan putri-putranya dan belakang Pinto lu lagi lo regu A melulu lo dari tadi pagi ya. Regu A. Nah ini Pak Lamhot regu B. Ya Bu Vivi Bu Gembala regu. Nah sono. Mana si Yanti udah pulang ya. Nah yang di sini regu D. Nah, saya suka nanya kalau khotbah ya. Pernah sekolah? Pernah. Kau pernah sekolah ya Pinto ya. Arti tak bertepi itu apa? Cintaku, rinduku tak bertepi. Artinya apa ya? Siapa yang bisa jawab, gue hadiahin pisang. Pisang gue masih sisa soalnya. Tak bertepi itu kalau bahasa gampangnya itu tak terbatas. Tak berujung, pinter Pak, tak berujung. Kalau tak berujung tuh artinya gak ada batasnya. Nah ini persoalannya kalau cintaku tak bertepi, gede banget ya, luas banget cintanya. Ini persoalannya khotbah hari ini kebosanan tak bertepi. Kenapa saya bikin judul khotbah kebosanan tak bertepi? Manusia itu gampang bosen. Bosennya dalam hal apa? Banyak hal. Dari hal yang kecil. Siapa di sini yang masih punya smartphone atau handphone? Ya. Nokia zaman jadul. Ini nih. Oh yang anak muda mah gak ngerti. Siapa yang masih nyimpen pager? Siapa yang udah sepuh di sini ya? Pager. Apa sih Mi pager? Apa sih tante pager? Bukan. Loh tante tahu berarti tante orang jadul. Nah, kan bener kan tante, yang muda-muda bingung. Pager itu cuman kotak, itu cuma nerima pesan. Misalkan nih saya mau menghubungi Veronica nih yang song leader tadi. Saya gak bisa kayak sekarang, kreng, halo Vero, ya beliin gue bakso ya, gak bisa. Saya mesti ngirim pesen pager sama pager gitu ya. Vero hubungin gue, udah cuma gitu, hurufnya kebatas. Vero hubungin gue, lalu Vero kagak ada handphone zaman dulu. Dia harus cari telepon umum zaman dulu pakai
yang nempel di tembok yang biru-biru itu saudara, zaman dulu ya. Baru tik 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 tik, plung. Ya halo Bu Pendeta Andriana, kenapa? Ya beliin gue bakso, baru bisa ngomong. Nah pager tuh begitu. Kenapa semua smartphone itu terus berganti? Aplikasi semakin bertambah. Mungkin saudara, 7 tahun yang lalu tidak ada AI. Oma-oma, opa-opa tahu AI enggak? AI. AI yang jual gudeg. Itu AI, enggak ada. Sekarang zaman sudah kenapa? Karena saudara, segalanya harus menyuguhkan sesuatu yang baru. Nah, sekarang saya masuk ke khotbah. Tenang aja, kita akan selesai jam 4 sore ya. Oke, hampir semua manusia pernah mengalami yang namanya bosen. Ya Pak ya? Coba lihat keringanan, gue lihat lu aja bosen. Enggak ya? Suami istri bertahun-tahun bosen enggak? Puji Tuhan Bapak Gembala. Puji Tuhan itu saudara ya. Tapi saudara pernah ngerasain bosen enggak? Nih nungguin, di sini mah suami istri enggak bosen ya puji Tuhan. Tapi ada enggak gini, mah besok-besok masak yang lain apa ya? Sayur bening lagi, sayur bening lagi, sayur bening. Bosen, betul enggak? Makanan aja suka bosen enggak? Nah begitu. Makanya ibu rumah tangga gampang depresi. Kalau enggak percaya bapak-bapak, anak-anak muda lihat di pasar. Semua jidatnya, dahinya ibu-ibu mengkerut. Kenapa? Bingung mau masak apa, betul enggak ibu-ibu? Wow tuh curhat tuh ibu-ibunya. Rendang udah, jengkol udah, apalagi ya mau masak? Mau masak apa Bu? Ini bingung. Kenapa bingung? Karena bingung mau masak apa. Kenapa mau masak apa mesti nyari? Karena orang kalau dimasak itu bosen. Jadi dari hal yang kecil sampai hal yang besar pasti manusia pernah mengalami kebosanan. Next. Apa sih arti kebosanan? Ya, Kamus Bahasa Indonesia, bosan itu adalah perasaan jenuh, tidak tertarik atau tidak bersemangat terhadap suatu keadaan atau kegiatan, saya tambah, atau benda, aktivitas yang monoton. Jadi itu terus. Itu disebut adalah perasaan jenuh. Saudara bisa ibadah, bisa sang leader berkata, mari angkat tangan, mari bangkit berdiri. Allah aku dahsyat berkuasa, hai yang kencang, hai. Tapi banyak orang kesenjang. Hei, kenapa saudara? Karena sementara badan di gereja, hati, roh dan pikirannya lagi mumet. Kenapa begitu? Karena banyak orang Kristen keluar masuk gereja, tapi dia tidak benar-benar beribadah. Makanya banyak ibadah jadi membosankan. Saudara mau manggil artis kek, saudara mau manggil hamba Tuhan terhebat di dunia, bahkan hamba Tuhan yang bisa telepati jadi khotbah nggak ngomong cuman sehebat itu sekalipun saudara pasti akan mengalami kejenuhan. Itu sifat manusia. Nah hari ini khotbahnya mau apa sih Bu Pendeta? Kebosanan dan kejenuhan itu pasti ada di dalam diri manusia. Why? Kenapa? Kita baca ayatnya dulu. Next. Pengkhotbah 1 ayat 8 sampai 9. Saya sudah tulis ya. Segala sesuatu menjemukan. Siapa yang nulis kitab pengkhotbah? Siapa? Ya, bukan Udin ya, Salomo ya. Segala sesuatu menjemukan sehingga tak terkatakan oleh manusia. Mata tidak kenyang melihat, telinga tidak puas mendengar. Apa yang pernah ada, ya akan ada lagi. Dan apa yang pernah dibuat, ya akan dibuat lagi. Tak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Ini kalimatnya Salomo. Pak, Bu, anak muda. Salomo adalah raja yang sangat hebat. Salomo anaknya siapa? Anaknya bapaknya.
Salomo itu anaknya Raja Daud. Ya. Raja Daud adalah raja yang dipakai Tuhan diurapi kaya. Tapi Salomo anaknya lebih kaya Salomo itu. Salomo itu istrinya berapa saudara? Enggak ngurusin Bu, baca Alkitab. Salomo itu punya permaisuri berapa? Punya istri 300, gundiknya 700. Total berapa? Nggak bisa ngitung lagi. Berapa? Siapa yang punya istri 1000? Makanya Salomo kalau mau ketemu istrinya, semua istrinya ada nomor punggungnya. Karena biar Salomo nggak lupa. Tiap malam jatahnya 1 istri. Sampai 1000 hari. Kamu siapa? Kata Salomo. Ih, abang teh lupa. Jainab bang, Jainab. Kata istrinya. Nomor punggung 0068. Karena istrinya banyak. Kenapa saya ngomong begini? Salomo raja yang paling kaya. Istrinya banyak. Semua bangsa-bangsa selalu bawa upeti ke Salomo. Salomo kurang apa? Mau jenis makanan, mau semua jenis wanita, mau kenikmatan seks, mau kenikmatan harta, mau kedudukan, udah jadi raja. Salomo memiliki semua saudara. Tapi apa yang dikatakan Salomo? Semua menjemukan. Nah kalau, nih pria-pria di sini nih. Ya, Pak Lamhot, Pak, siapa namanya Pak? Hah? Pak Manurung. Pak bayangkan Pak Manurung. Pak Manurung jadi Salomo Pak. Pak Manurung, bayangin ya Pak Manurung ya. Duduk, dikipasin. Dayang-dayangnya cantik Pak. Mau buah anggur. Wah semua buah ada Pak. Ada tari-tarian. Bayangin Pak ya, waduh. Makanan, babi, hong, puyong, hai, semua Pak ada. Kaya Pak Bapak. Ya. Satu ruangan dibuka Pak, emas semua Pak. Salomo tuh kaya. Seneng gak Pak? Senang. Emang manusia kalau disuruh berhayal tuh seneng banget. Baru menghayal aja udah seneng itu ya. Tapi Salomo ngomong apa? Menjemukan. Apa yang gue mau butuh apa lagi? Udah ada semua. Salomo baru sakit flu. Saya sudah sembuh sudah. Tapi saya baru selesai batuk flu. Ya, saya udah sembuh. Salomo baru, tuh tabib banyak banget udah bingung tuh. Jadi Salomo tuh memiliki segalanya. Tapi Salomo berkata, baca semua kitab pengkhotbah. Semua kesia-siaan. Tuh Salomo. Apa Salomo enggak ini dasar orang enggak puas? Bukan. Salomo mempunyai semuanya. Tapi kenapa Salomo bilang menjemukan semua kesia-siaan, bosan, menjemukan, menjenuhkan. Kenapa? Di dalam diri manusia hatinya ada rongga yang kosong. Saudara adalah manusia, amin. Siapa tahu ada yang ngaku bukan manusia. Bapak ibu anak muda dengar. Manusia dimensinya ada 3. Tubuh, jiwa dan pikiran, hati, kehendak, emosi adanya di jiwa. Makanya setan iblis, Yohanes 10 ayat yang ke-10. Kalau dia mau menghancurkan keluarga, setan mau menghancurkan pribadi saudara, setan mau menghancurkan anak-anak muda, dia tidak akan tebas roh saudara. Dia akan hancurkan jiwa saudara. Suami istri dibikin berantem, akhirnya cerai. Suaminya selingkuh. Saya mau tanya, yang sakit hatinya itu ada di mana? Jiwa. Muncul di pikiran, kurang ajar. Kita disepelekan, anak-anak merasa dibedain kasih sayangnya sama kokoh, sama cici, sama adik. Kesel, gak terima, terluka hatinya.
Dari lahir gue gak disayang, bahkan gue dengar gue mau diaborsi. Segala macam mengalami trauma, itu semua mainnya di jiwa. Itu cara kerja setan Pak Bu. Kalau jiwa seseorang, hatinya terluka, pikirannya kacau, rasa gak terima, jiwanya diacak-acak. Sudah, setan tinggal begini. Langsung pertama apanya? Rohnya. Ngapain gue ke gereja? Ngapain gue cari Tuhan? Hah? Gue disakitin. Kalau orang jiwanya sudah hancur, rohnya akan hancur. Kalau sudah rohnya hancur, tubuhnya akan hancur. Makanya mikir, depresi, burnout, kerja, capek. Akhirnya apa saudara? GERD, MAH. Saudara, semua dalam hidup ini ada tantangan. Coba ngomong sama-sama, hidup ini penuh tantangan. Aku harus bisa menghadapinya. Amin saudara. Kalau kita pakai kekuatan kita nggak bisa. Jangan tersinggung ya. Setan lebih rajin dari saudara. Jangan tersinggung loh. Toh kenyataannya banyak orang Kristen ketipu setan, ketipu iblis. Manusia itu paling gak bisa diotak-atik harga dirinya. Harga diri adanya di jiwa. Tahu gak Jeng? Kamu diomongin loh Jeng sama dia. Sama dia, ya ampun. Dia kan aktif di gereja. Masa begitu sih? Sakit hati, gue sakit hati. Setan tinggal, makanya pindah gereja. Cari yang lain. Emang itu ibu. Wah seperti itu. Udah suamimu tahu enggak? Begitu saudara. Hidup ini ada tantangan. Tapi mari kita tetap menghadapinya bersama dengan Tuhan. Firman Tuhan berkata, aku akan cakap menanggung segala sesuatu bila aku bersama dengan Tuhan. Next. Nah penyebab kebosanan itu apa? Makanya tantangan banyak. Makanya banyak manusia itu ya, tadi yang saya singgung tentang harga diri, tentang jiwanya. Makanya manusia jadi bosenan. Kalau doanya gak dijawab jadi akhirnya bosen. Udah doa 5 tahun Tuhan gak jawab. Tuhan kayaknya gak bisa jawab kali. Udah ganti topiknya. Nah manusia tuh begitu. Nah ya, sekarang apa penyebab kebosanan? Kita lihat dari hal spiritual. Spiritual tuh di alam rohnya maksudnya. Kalau kita lihat saudara, karena kebanyakan manusia termasuk anak-anak Tuhan mengandalkan kesenangan dunia yang sementara. Saya kasih dalam kurung itu, hiburan, belanja, liburan dan lain sebagainya. Saya tanya dulu, regu A lagi. Aduh apa setelah itu di situ sih dari regu A tanya duluan. Bu, Pak, regu A, Pinto dan kawan-kawan hanya nih. Kalau kamu lagi bete, lagi jenuh, perlu hiburan. Boleh nggak cari hiburan? Hah? Nonton ini ya, nonton di TikTok ini ada yang lucu-lucu. Banyak orang stres ya, suka nonton, suka ketawa sendiri. Gitu kan. Nah itu hiburan namanya. Boleh nggak cari hiburan? Boleh. Yang kedua, Pak Lamhot sama Pak Manurung in the gang. Kalau kita lagi bosan, lagi jenuh. Boleh nggak liburan? Healing Pak, healing. Liburan. Boleh nggak liburan? Boleh. Di sini nih. Ini banyakan perempuan semua. Paling senang muka perempuan itu shopping. Kalau lagi bete. Aduh, mana suami habis gajian. Ya, oke lah. Gue mau shopping. Shopping boleh nggak shopping? Boleh kalau punya duit ya. Kalau nggak punya duit jangan, ntar nyolong ya. Regude paling nggak enak, paling susah, ya. Kelompoknya Yanti paling nggak enak terus ya. Kalau misalkan lagi bete, lagi bosen gitu ya, healing udah, shopping udah, semuanya udah. Boleh nggak? Aduh gue bosen ini, gue pengen cari sesuatu yang baru. Gue pengen naik gunung, nginep seminggu. Boleh nggak di gunung? Kok jawabnya bingung?
Naik gunung, refreshing boleh enggak? Wah, boleh. Saya nanya ini kenapa saudara? Saudara mau lakukan itu semuanya boleh. Tapi saya tanya, Pak Manurung liburan healing Pak ke Thailand. Seminggu Pak, seneng Pak di Thailand Pak ya. Lihat gajah di Thailand, wajahnya sih belum pernah ke Thailand. Keciledug lah, ciledug Pak. Ke Eropa Pak, Eropa. Waduh senang Pak ya ke Eropa seminggu. Waduh, lihat menara miring, ada yang jejak, ada yang lurus, ada yang ambruk lah gitu Pak ya. Senang. Tapi pertanyaannya, Bapak mesti pulang lagi enggak? Mesti pulang. Kalau Bapak enggak pulang-pulang Pak di sana Pak, Bapak kere Pak. Habis duitnya ya. Jadi Pak mau enggak mau, seindah-indahnya liburan tetap mesti pulang. Nah shopping. Shopping ini ya ke Singapura. Ke Singapura. Aduh banyak tasnya. Udah belanja semuanya, tas lo jeng, aduh belanja. Oke anggap aja lo, bayangin lo orang kaya. Oke. Udah shopping ke Singapura ya, ke Prancis. Setelah shopping semuanya ini bukan masalah healingnya. Setelah beli tas dan lain sebagainya. Semua lo beli. Tetap harus ada berhentinya enggak? Tetap pulang enggak? Tetap tidur enggak? Apa pagi sampai malam sebulan lu belanja terus mal juga tutup. Maksud saya gini loh, semuanya boleh. Tapi di dunia ini yang namanya sementara ada batasnya bro. Lu mau naik gunung terus, kagak turun-turun loh, nyasar, kesambet setan. Artinya di dunia ini kita mau bosan kayak apa? Saya nggak melarang saudara hiburan. Saya itu kalau sudah Januari awal tahun liburan, pendeta boleh liburan atau mati muda tuh pendeta kagak boleh liburan. Biarin Bapak Ibu Gembala liburan nanti ya, boleh. Tapi kan tetap pulang, rutinitas lakukan tanggung jawab lagi. Artinya ya itulah hidup Pak, Bu, anak muda. Di dunia sementara kita boleh cari sesuatu yang menghilangkan kejenuhan. Tapi toh tetap itu hanya balik lagi, ya hanya sementara. Kaya-kayanya orang suka touring kemana-mana, tetap kembali harus kepada kegiatan masing-masing. Nah dengar baik-baik, inilah penyebabnya banyak orang tidak tahu jawabannya pada saat mengalami kebosanan, saat mengalami kejenuhan, saat mengalami kekosongan jiwa, saat mengalami pergumulan, mereka mencari jawaban yang hanya semuanya sementara. Bukan dilarang saudara, tetapi kita tidak akan pernah menemukan jawaban aslinya yang bisa memenuhi kekosongan rongga jiwa kita. Yang kedua, next. Penyebab kebosanan itu karena ada banyak orang yang sudah kehilangan tujuan hidup kekal. Fokusnya sudah berubah. Melayani fokusnya hanya pada target materi, target promosi, target dipuji. Boleh apa enggak? Sekarang saya tanya lagi. Kita dipuji boleh enggak dipuji? Memuji boleh enggak? Siapa di sini bapak-bapak suami suka muji istri? Tuhan ampunilah mereka. Bapak ibu, kalau kita dipuji, kamu luar biasa, cantik hari ini. Seneng enggak? Seneng. Selama engkau dipuji, engkau senang itu oke. Tapi yang jadi berdosa saat dipuji kebablasan. Lu luar biasa loh, hebat lu di gereja ini. Iya dong, puji Tuhan. Tapi dalam hati, gak ada gue, mampus nih gereja. Siapa lagi? Itu yang jadi salah. Maksud saya saudara, nih ya, poin yang kedua ini. Banyak orang sudah kehilangan tujuan awalnya. Banyak gereja kehilangan tujuan awalnya. Gereja ini dipanggil Tuhan, tujuannya Tuhan adalah untuk kita bisa memenangkan banyak jiwa. Tujuan kita diciptakan Tuhan untuk kita disempurnakan sama seperti Kristus. Penyebab kebosanan hidup karena kita kehilangan tujuan Allah dalam hidup kita. Yang ketiga, next. Sorry, sambil minum ya.
Saya punya ramuan sendiri dari cungkuk soalnya. Kekosongan jiwa, ini yang sangat penting saudara. Mencari segalanya dalam dunia, tapi tidak pernah full. Tadi saya katakan saudara ya, manusia diciptakan, kita diciptakan dengan sempurna dan baik adanya. Yang setuju katakan amin. Tuhan menciptakan kita secara utuh, baik dan sempurna. Tapi saya mau kasih tahu, dalam hidup seseorang itu saudara, ada rongga kosong di dalam jiwa kita. Siapa yang bikin itu? Tuhan. Kenapa manusia diciptakan ada rongga kosongnya? Itu sebagai apa ya bahasa saya ya? Sebagai tanda kepemilikan. Saya kasih ilustrasi. Bapak Ibu pernah lihat lukisan enggak? Ada pelukis yang jago banget. Kalau dibeli harganya mahal. Lukisan bagus gitu ya. Pernah lihat lukisan ya? Ini mahal nih, pelukisnya mahal. Selalu ada inisial si pembuat pelukis. Tahu ya? Di mana saudara ditulisnya? Di bawah pojok. Sama tanggal buatnya. Artinya bahwa semua orang tahu ini lukisan mahal dan pelukisnya adalah yang ada di namanya. Saudara adalah buatan tangan Allah. Ada tanda kepemilikan di mana yang tidak bisa diisi oleh siapapun. Tidak bisa diisi oleh kesenangan dunia. Tidak bisa diisi oleh harta yang begitu banyak. Yaitu ada satu rongga kosong yang Tuhan taruh dalam diri setiap manusia. Dan rongga kosong itu yang bisa mengisi hanya Sang Pencipta. Katakan amin. Nah, kenapa orang jadi bosan? Karena orang, bukan ini bosan, ini bukan cuma bosan, ih bete ya, bukan begitu loh saudara. Tapi termasuk sudah kehilangan arah tujuan. Ke gereja ya ke gereja, tapi ngerti gak sih saudara ke gereja tuh ngapain? Ibadah. Oke, ibadah sama siapa? Tuhan. Ngerubah hidup lu gak? Saudara datang ke gereja menyembah Tuhan, namanya siapa? Tuhan Yesus. Saudara mengasihi Yesus? Saya ulang. Saudara ke gereja menyembah siapa? Saudara mengasihi Yesus? Saudara mengasihi Yesus? Masa? Regu B, saudara mengasihi Yesus? Masa? Kenapa saya bilang masa? Saya pasti ada jawabannya. Kau sungguh mengasihi aku? Iya Tuhan. Kau sungguh mencintai aku? Iya Tuhan. Makanya Petrus tanya, Petrus, apakah kau sungguh-sungguh mencintai aku? Iya Tuhan, gembalakanlah domba-dombaku. Setiap orang yang mencintai Tuhan selalu ada tugas. Kalau kau mencintai aku, bertobatlah dari dosamu. Ah, ini yang banyak orang gak mau. Tuhan, aku mencintai engkau. Tinggalkan hidup lamamu. Ih gak enak Tuhan. Hidup lamanya mah asik. Dugem. Main perempuan. Aduh Tuhan, jangan Tuhan. Makanya tadi saya bilang, sudah mengasihi Tuhan? Iya, masa? Kau mengasihiku? Iya. Tinggalkan semuanya, datang kepadaku. Aku ingin memakai engkau full time. Miskinlah Tuhan jadi pendeta. Saudara saya kasih tahu, saya jadi pendeta saya gak pernah minta-minta. Hidup kita dipelihara Tuhan dengan sempurna. Tapi yang saya mau jelaskan pada saudara, Tuhan mau kasih tahu, kalau kau mengasihi aku, izinkan hanya aku menjadi penguasa tunggal dalam hidupmu. Duduk bertata di rongga kosongmu. Rongga kosong dalam dirimu. Lu mau cari apa saja. Lu mau ganti-ganti pacar. Dari yang lebar sampai yang kecil. Dari yang tinggi sampai yang pendek. Orang kalau kekurangan kasih sayang, dia akan cari figur yang bisa dia dapatkan. Saya mau jelaskan, engkau tidak pernah dapat figur sempurna. Biarkan rongga kosongmu, Yesus yang mengisi. Tuhan yang akan menghentar pasangan buat engkau ya anak muda. Jangan repot-repot. Jangan atur hidupmu dengan engkau ngatur sendiri. Terserah gue dong hidup-hidup gue. Ya memang hidup-hidup lu. Lu hidup karena siapa? Kita bernafas itu karena Tuhan. Katakan amin. Coba angkat tangan, siapa di sini duduk dengar khotbah saya sambil bawa tabung oksigen? Angkat tangan.
Siapa yang narik napas bayar? Bayangkan saudara kalau tarik napas. Enggak usah mahal, 200.000. 200.000 2 kali 400.000. Mati kita saudara. Kalau engkau mengasihi Tuhan, pernah ngitung gak napas yang kau tarik? Dulu gak pernah kerja koser-koser, Tuhan aku puasa biar Tuhan kasih kerjaan. Udah dikasih kerjaan, bro kok udah lama gak ibadah, pelayanan lagi dong. Gak bisa, aduh repot, gue capek doang kerja. Aduh jadi kadang-kadang gue, anehnya gue vertigo, tapi pas pada waktu hari Minggu doang. Repot ini saudara. Penyebab-penyebab kebosanan, penyebab-penyebab yang membuat orang akhirnya mundur, teratur dari hadirat Tuhan adalah ini saudara. Next berikutnya, ini template saya yang terakhir. Kalau kita merasakan kejenuhan bahkan dalam hal rohani sekalipun. Kalau kita merasakan pergumulan, kita sudah doa tapi kok Tuhan gak jawab. Tuhan, aku sudah berdoa untuk suamiku. Suamiku tidak percaya Tuhan. Suamiku menyakiti aku dan anak-anakku, sudah berdoa. Dari semangat berdoa sampai udah bosen Tuhan aku. Saya mau katakan siang hari ini jawabannya. Jangan atur Tuhan. Tuhan punya cara membuat suamimu bertobat. Di atas suamimu adalah Allah. Dengar wanita-wanita, istri-istri. Biarkan Allah yang ada di atas suamimu yang turun tangan. Suami-suami dengar, aduh Tuhan nyesel gue kawin sama dia. Ternyata dia tidak seindah aslinya. Dulu kayaknya manis, pas nikah sama aku. Ngoroknya kalau tidur, perempuan tapi ngoroknya kalau tidur. Itu atap sampai naik semua. Jendela terbuka. Bawelnya minta ampun. Saya mau kasih tahu saudara. Kalau kamu cari orang yang sempurna gak ada. Apa yang sudah kau miliki, sayangilah itu. Bukan saudara ya yang berkuasa atas orang lain. Kita hanya dipakai menjadi alat. Dan saya mau sampaikan pada saudara. Jalan keluar dari kita mengalami kebosanan menunggu jawaban doa. Kebosanan kita di dalam, aduh pelayanan gini-gini aja. Ada banyak para pelayan Tuhan yang gini-gini aja ya. Kalau saya mau jawab gini, kalau lu gak mau begitu-gitu aja lu mau apa? Ya dong, simpel dong. Ada teman saya pendeta begini. Kok gak khotbah-khotbah lagi? Seangkatan saya kuliah. Bro, kok nggak khotbah-khotbah lagi? Dulu mengembalakan kan, masih di situ, udah enggak. Nah terus aku serahkan sama apa ya namanya ya, serahkan sama second land lah. Terus kamu enggak, bosan aku. Saya bingung, hah? Bosan apa nih? Bosan melayani, bosan jadi gembala, bosan begitu-gitu aja. Terus lu mau apa? Gitu. Ya hidupku, aku mau santai dulu. Saudara saya kasih tahu, selama kita hidup, tadi saya katakan, kita ini pasti dapat tantangan. Ini bukan cuma pendeta saudara, siapapun saudara. Jalan keluar agar kita lepas dari kebosanan, kita dapat tetap bertahan dalam doa kita, tetap bertahan dalam iman kita. Yang pertama, next, mengisi diri dengan firman Tuhan. Yuk baca lagi satu ayat. Mazmur 119. Ini saya bacakan saudara ya. Mazmur 119. Soalnya kalau khotbah pendeta kagak ada banyak ayatnya kayaknya gak aci. Oke, kita buka Mazmur. Mazmur 119. Ya, kita akan lihat ayat yang sebentar. 105. Yuk baca sama-sama. Nggak bisa ya? Ada? Kalau nggak ada, oh ada. Yuk baca sama-sama saudara. 2, 3.
Oke. Firman-Mu adalah pelita bagi apa saudara? Dan saudara, siapa yang pernah di rumahnya mati lampu gelap banget sampai nggak lihat apa-apa? Siapa yang pernah ngalamin? Puji Tuhan Pak, di sini lampunya berarti saudara bayar PLN-nya bagus. Saudara pernah nggak gelap sampai nggak bisa lihat sama sekali? Saya tanya, kalau saudara pernah mati lampu gelap, saudara mau cari lilin, gimana cara saudara? Gimana? Ngeraba? Raba-raba. Saudara tahu karena itu rumah saudara. Di sini ada meja, ini bentar lagi ini ada tangga 1. Begitu bukan saudara? Ya. Sampai saudara nemuin laci di dalamnya ada lilin. Jadi artinya kalau gelap, bisa nggak saudara? Ini rumah gue, gelap banget nggak kelihatan. Gue mau ambil lilin, bisa nggak? Sekalipun itu rumah saudara. Artinya kita berjalan dalam dunia ini, saudara perlu firman Tuhan. Kalau saudara punya pergumulan, saudara punya masalah, punya kejenuhan dalam hidup, nggak tahu apa yang mau dilakukan. Saya kasih tahu saudara, pernah ketemu nggak sama orang gini? Bu, apa kabarnya? Ya, saya mah bersyukur aja. Pernah nggak? Itu kalimat ya kalau saya mah bersyukur aja. Itu sebenarnya bukan bersyukur. Sebenarnya dia itu lagi bosen, dia nggak tahu mau jawab apa. Jadi kalau ada yang nanti tanya, gimana kabarnya? Puji Tuhan. Gimana keadaannya? Ya saya mah bersyukur aja. Sebenarnya itu bukan rohani itu. Dia sendiri juga nggak tahu mau jawab apa. Kalau kita menghadapi pergumulan, menghadapi tantangan, iman mau tetap kuat. Yang pertama saudara, menghadapi kejenuhan, keadaan yang membosankan, doa yang belum dijawab, tetap hiduplah di dalam firman. Makanya jangan bolos kebaktian. Ngomong kiri kanan, jangan bolos loh, bilang. Saudara jujur, jawab aja dalam hati, gak usah angkat tangan, malu nanti. Anak-anak muda dengar, kau punya smartphone semua anak-anak muda? Jawab dalam hati. Sepanjang harian kau lebih banyak buka Alkitab dan baca Alkitab, dengerin khotbah, nyanyi pujian penyembahan lagu-lagu rohani, atau scroll yang lain. Game. Saya nggak melarang saudara main game. Saya nggak melarang saudara scroll-scroll yang lain. Shopee. Boleh, kalau punya duit mau boleh. Tapi kalau nggak punya duit jangan paksa-paksa. Bentar-bentar paket. Saya kasih tahu saudara, kalau untuk yang begitu saudara bisa. Kenapa saudara tidak belajar? Saya juga nggak sok ngeroh ya. Dari pagi sampai malam, lu denger pujian terus. Ya kagak saudara. Tapi saya mau katakan, gimana kita kuat menghadapi pergumulan? Gimana saudara mengisi kekosongan rongga yang ada dalam hatimu? Kalau engkau sekian persen, hanya 1% engkau ada dalam firman. Kebaktian sering bolos. Sudah kebaktian berapa jam sih? Taruh 1,5-2 jam lah ya. Ini yang paling hot banget 2 jam lah. Apakah saudara datang langsung firman Tuhan? Langsung khotbah? Ada pujian. Tuh tadi Vero tuh, sampai lompat-lompat. Sampai lompat-lompat. Yang main tamborin lihat tuh, sampai tamborinnya dilempar. Gak balik-balik. Masih ada pujian, persembahan, pengumuman. Firman Tuhan berapa lama sih? Saya aja yang kadang-kadang suka kebablasan. Taruh 40 menit lah gitu. Apa saudara apa semuanya? Khotbah saya dari awal sampai akhir. Cuma berapa persen sih saudara? Pak Lamot sama Pak Manurung bisa satu sofa. Tapi Pak Manurung nangkepnya dari sisi yang lain. Salomo aja dia bisa jemu. Dia ingatnya Salomo dari Salomo. Pak Lamhot dia nggak ingat khotbah yang kedua. Yang pertama dia ingat. Tadi saya sebut-sebut terus soalnya. Iya ya, kalau gue ketemu Yesus gimana? Artinya saya khotbah 2 kali di sini, sekali khotbah 40 menit, saya yakin sudah nggak akan ingat tuh omongan saya semuanya. Betul apa betul? Masing-masing tuh dapatnya
Sendiri-sendiri. Suami dapat remanya apa, istrinya apa. Itulah kuasa firman Tuhan. Gak ada firman Tuhan yang hari ini kau dengar lalu kembali dengan sia-sia. Sudah mau melihat mujizat? Mau lihat mujizat firman Tuhan? Jangan cuma dengar, lakukan dalam hidup sehari-hari. Jangan mimpi saudara, kenapa aku berdoa gak dijawab? Untung saya bukan jadi malaikat, kalau saya jadi malaikat dekat saudara saya akan ngomong, saya akan ngomong begitu. Malaikat jahat kali gak begitu ya. Kenapa kebanyakan orang Kristen gitu? Pinter masuk gereja, hebat dengar firman Tuhan, tapi gak pernah dipraktekin di sono, di luar. Kuasa firman Tuhan dan mujizat berlaku atas hidupmu saat engkau mempraktekkan. Tuhan gue lagi bete, Tuhan aku lagi disakiti, Tuhan kok doaku belum dijawab. Rongga kosongnya lagi teriak-teriak ini. Saudara mau healing boleh, tapi lu mesti pulang. Oh iya ya, shopping. Kalau punya duit, kalau kere malah tambah banyak utang. Kemana? Datang kepada pemilik saudara. Atau anak-anak muda berkata, gue lagi bete, doa lagi. Justru gue lagi bete doa melulu. Saya mau tantang saudara, kalau lu gak doa, lu bete nih ya. Bete apa? Bete doa, bosan kebaktian, bosan sok ngeroh. Oke. So, you mau apa? Ya, mau cari jawaban sendiri, silakan sampai belangsakan. Tetap titik baliknya, lu akan balik lagi. Karena yang bisa mengisi rongga kosongmu hanya Yesus. Jadi isilah dengan firman Tuhan. Firman Tuhan itu hidup sampai selama-lamanya. Yang kedua, jalan keluar agar kita lepas dari kejenuhan, kebosanan rohani, kita kuat menghadapi dengan iman. Jangan jadi pengangguran. Saudara dipanggil untuk melayani, memberi diri untuk orang lain. Tuhan tidak panggil saudara untuk saudara berpusat pada diri sendiri. Kalau tadi pagi saya khotbah, kalau saudara tidak bisa berguna untuk kerajaan surga, kalau engkau tidak bisa melakukan apa yang kuperintahkan, kaki dianmu akan aku ambil, aku bisa percayakan pada orang lain. Hanya orang yang bekerja di ladang Tuhan yang akan dapat upah. Hanya seorang pemenang yang bisa di podium dan mendapatkan medali. Bukan penonton. Kita ini paling jago jadi komentator kalau lagi nonton bola, betul apa enggak? Kalau lagi nonton bulu tangkis, bego banget, kagak bisa, bego banget deh. Padahal kalau kita disuruh main bulu tangkis juga lebih parah. Gak ada penonton sekaligus dia teriak paling kencang, wah. Lalu pas pembagian hadiah, ya juara pertama adalah penonton berbaju biru. Pernah lihat begitu saudara? Enggak pernah. Jadi saudara jadi orang Kristen jangan jadi penonton. Tidak ada orang yang tidak punya talenta. Bu, saya udah tua. Saya nggak mungkin main tamborin, jangan oma nanti encok. Tapi setidaknya kita jadi orang Kristen bisa berdoa, jadilah pendoa syafaat. Tidak ada orang Kristen yang dipanggil untuk nganggur, layani Tuhan. Katakan amin. Saat engkau melayani Tuhan, saat engkau menguatkan orang lain, dari omonganmu engkau sendiri akan dikuatkan. Itu pengalaman saya. Saya bersyukur saya tidak menjadi orang yang bosan. Saya kasih tahu saudara, saya adalah orang yang super duper sibuk. Saya dosen, saya mama, saya orang tua punya anak. Saya gembala sidang, saya pengkhotbah, saya pembicara seminar, saya konselor, saya banyak, saya CEO dari IO Gathering. Saya punya beberapa usaha, bayangin tuh saudara. Tapi tetap saya setiap pagi, saya tetap bangun, saya tetap masih bisa menyembah Tuhan tuh. Saya masih tetap bisa harus bangun pagi, saya punya mbak, tapi saya tetap bisa nyiapin sarapan buat suami dan anak tuh. Sampai ada orang bilang, Bu gimana caranya ngatur waktu? Saya jalani, Tuhan yang kasih hikmat. Lakukan bagian kita ya, yaudah jam segini aku harus masak, selesai sudah semuanya, aku ada pelayanan.
Ya, oke, atur. Semuanya diatur. Saudara tuan atas waktu saudara. Jadi nggak ada yang ngomong, aduh sorry ya nggak ada waktu, aduh nggak ada waktu. Kalau saudara udah nggak punya waktu, saudara mati. Jadi saudara, dengar baik-baik, layani Tuhan. Melayani bukan cuma di gedung gereja. Istri, engkau melayani di rumahmu, bukan jadi pembantu, tapi jadilah pendamping bagi anak-anak. Sekarang engkau sedang menghadapi Gen Z, bukan Gen Z. Ya, Gen Z. Ya, Gen Z bukan musuhmu, Gen Z adalah sahabatmu. Jadi saudara, ini tema sendiri ya. Cuman saya katakan, melayani itu di semua sektor. Semua aspek hidupmu bersentuhan dengan Tuhan. Jadi layani. Kenapa saya nggak bosen? Karena saya kegiatannya justru banyak. Jadi saya nggak bosen. Sebentar saya lagi udah ini. Aduh kadang-kadang jemaat ada yang bandel-bandel juga. Besok ketemu orang gila. Kan saya ngelayanin orang gila. Lucu. Orang gila itu lucu. Lucu loh orang gila itu. Orang gila, karena saya melayani orang yang gila saudara. Ya, saya pelayanan untuk orang-orang yang schizofren. Dia hafalnya cuma 3. Satu orang yang paling dekat dengan dia. Jadi kalau saya sudah ketemu Pak Yus, gitu ya, Bu Andriana, dia ingat saya. Bu Andriana, sini Bu Andriana, inget ya saya. Yang kedua orang gila, ingetnya makan. Dia tahu banget kalau makannya banyak-banyak. Yang ketiga orang gila, tahu duit. Saya kasih 20.000 yang hijau. Bu Adriana nggak mau yang hijau, maunya yang apa? Yang merah. Tahu dia. Emang hijau sama merah gedean mana? Merah. Kapan belajarnya? Saya nggak tahu ya, bisa tahu dia. Jadi saudara, ingat ya, kita hidup, melayani, melakukan bagian kita. Semakin saudara menjadi pelayan Tuhan, bukan cuma di bangunan gereja. Saudara belajar nguatin. Coba jemaat sini nggak usah nunggu Bapak Ibu Gembala yang gebah-gebah. Ada nggak di sini yang kenal satu sama lain? Ngeliatin nih, ini kok ibu dari minggu pertama sebulan gue liat mukanya ditekuk terus. Nggak usah disuruh-suruh datengin. Tante, gimana kabarnya? Tante namanya siapa? Tuhan kuatkan nih tante ya. Sorry nih tante, saya lihat tante kayaknya kok agak murung, sedih. Kenapa tante? Saya kadang-kala saudara sama jemaat saya nggak banyak ngomong. Tuhan kasih kepekaan. Ya, saudara bisa tanya sama jemaat saya. Sering saya di mimbar lagi khotbah, bam. Lagi khotbah saya biasa suka diem. Itu Tuhan kasih tahu saya, nggak audible. Selesai khotbah kamu panggil dia. Ya sudah saya panggil, tapi saya nggak tahu suruh ngapain. Saya cuma tanya gini, kamu lagi kenapa? Saya usap punggung, kamu lagi kenapa? Mami, ya Romi, udah gituin aja. Kapan terakhir saudara dengan tangan saudara menepuk pundak teman saudara? Bro, kemana aja? Saudara nggak perlu pakai ayat, bro, kemana aja? Dengar ya, Matius pasal sekian, nggak usah saudara. Saudara juga nggak hafal ayat loh. Bro, kemana aja? Iya nih gue lagi bete banget, aduh gue lagi banyak masalah nih. Kenapa? Belajar dengerin. Coba saling mendengarkan saudara. Saat saudara juga punya pergumulan. Saat saudara gak diperhatikan orang tua. Saat saudara mungkin merasa tersisih. Tapi kau bisa memperhatikan orang lain. Saat engkau melakukan itu untuk orang lain. Dan bisa menguatkan, omongan saudara itu bisa berbalik ke saudara. Gile ya. Gue lagi nguatin dia tapi gue jadi strong sendiri. Yes. Kenapa saudara gak pernah begitu? Gak pernah ngelakuin. Bagaimana biar gak bosan? Isi rongga kekosongan hidup saudara dengan melayani sesama. Hidup untuk orang lain bukan berarti saudara ya sebentar-sebentar orang, tolonglah orang yang memang mau ditolong. Kalau mau nolong orang pakai hikmat sehingga saudara tidak dimanfaatkan. Tapi juga jangan pilih-pilih. Biarkan Roh Kudus yang menggerakkan hati saudara mana yang ditolong. Bawa orang yang saudara tolong untuk datang pada Yesus, bukan datang pada saudara. Ya. Terakhir. Haleluya. Yang terakhir, bagaimana agar kita bisa
mendapatkan jalan keluar dari kebosanan, membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Mazmur 25 ayat 14. Udah percaya aja sama saya, itu ayatnya begini. Allah bergaul karib dengan orang yang hidup dekat dengannya dan seluruh isi hatinya diutarakan kepada orang itu. Intinya gitu, ya. Jadi Tuhan bisa ya memberikan isi hatinya, apa yang menjadi rencananya hanya kepada orang-orang yang dekat dengan Dia. Sebelum saya tutup khotbah saya, Allah Yesus memberitahukan apa yang di hati dan pikirannya hanya kepada orang-orang yang dekat bergaul intim dengannya. Kenapa saudara? Karena kalau orang bergaul intim dengan Tuhan, dia dekat dengan Tuhan, Allah bisa memberitahukan rencana-rencananya. Karena orang itu pasti peka dengar suaranya. Saya tanya lagi saudara, ya. Tadi singer siapa? Dirimu siapa namanya? Hah? Tina. Dina. Dina, udah menikah belum? Belum. Percayalah ya, kau pasti akan diberkati Tuhan nanti. Waktu, ini ceritanya ya, kamu mau menikah nih. Terus akhirnya kamu punya tukang becak langganan. Anggap aja ada tukang becak lah ya. Ada tukang becak langganan. Namanya Pak Darmo. Kira-kira nih, Pak Darmo, sini Pak Darmo. Saya mau diskusi sama Pak Darmo. Saya kan mau menikah Pak Darmo. Menurut Pak Darmo, seragam baju saya baiknya apa ya? Saya di gedung mana Pak? Cateringnya kira-kira apa Pak Darmo? Begitu enggak? Kamu diskusi enggak sama tukang becak? Kamu mau menikah nih, kamu diskusi sama tukang becak langganan kamu. Tentang cateringnya, tentang gedungnya, kira-kira kamu diskusi enggak sama tukang becak? Enggak ya, itu langganan kamu loh, soal kasih diskon loh. Tetap enggak diskusi ya? Ya enggak lah, ngapain coba? Dina diskusi sama tukang becak, sekalipun memang langganan. Kenapa? Ya langganan doang, tapi enggak akrab. Siapa yang diajak diskusi? Pasti pertama orang tua. Orang-orang yang dekat. Saya kasih ilustrasi ini, Allah akan memberitahukan rencana dan isi hatinya kepada saudara dengan kepekaan hanya untuk orang-orang yang intim dengan Tuhan. Kalau engkau jenuh, engkau tidak kuat menghadapi pergumulan, bukan lari daripada Tuhan, tapi sebaliknya justru lari intim dengan Tuhan. Amin saudara. Tidak ada kekuatan yang lain yang bisa mengisi rongga kekosongan saudara. Oke, biasanya kalau saya udah kasih ilustrasi ini udah mau bubar khotbahnya. Tadi pagi saya kasih ilustrasi ya. Ini pendeta yang paling kurang kerjaan. Oke, sebentar ya saudara ya. Nah, sabar. Saya kalau khotbah saya kasih ini biar saudara tuh terserah saudara nggak ingat khotbah saya, minimal ingat ilustrasi saya. Saya tanya sama saudara sebenarnya. Banyak oleh-olehnya saudara saya. Oke. Saya tanya sama saudara, ini apa? Pinter, ya. Ini gelas. Isi apa kosong?
cinta Tuhan, saudara. Saya kan nggak mungkin ya bawa contohnya. Dia mengalami sebuah kekosongan. Gue pelayan Tuhan tapi kok yang gini-gini aja. Gue bete juga. Gue punya masalah yang orang lain nggak bisa jawab. Mau cerita sama orang juga orang nggak bisa bantu. Doa udah tahunan Tuhan kayak nggak jawab juga. Mulai terkikis kekuatan imannya Pak Manurung, sehingga rongga kekosongannya pun semakin kosong, saudara. Tapi saya kasih tahu, Pak Manurung walaupun seperti sini Pak jangan jauh, tapi dia sama saja. Dia maunya ilustrasi yang pertama ya, makan soalnya. Nah, Pak Manurung ya, lihat wajahnya ya. Walaupun dia mengalami kekosongan banyak masalah, tapi karena memang dia lahir dari keluarga kaya, kata saya, kaya, dia memiliki rumah yang mewah, saudara. Senang nggak Pak punya rumah mewah? Tingkat Pak, seperti rumahnya Raffi Ahmad Pak. Ya, nah, dia memiliki rumah yang mewah ya, karena keturunan anak orang kaya. Ya, ini Pak. Nah, mengisi kehidupan dan jiwanya Pak Manurung. Karena dia orang kaya juga, akhirnya ya sudahlah, dalam kejenuhan, di dalam banyak hal, dia karena kaya dari orang tuanya, lalu dia akhirnya beli mobil mewah, saudara. Mobil mewah. Apa beli mobil mewah apa Pak? Pajero biar kayak patung. Pajero. Yang lebih tinggi Pak, Pajero Pak. Yang lebih tinggi lagi. Apa? Wow, apa? Yang pintunya besok cari apa? Jangan geser samping Pak. Ya, cari apa? Yang pintunya ke bawah mobil. Itu lebih keren ya. Dia punya mobil mewah. Karena akhirnya di dalam kejenuhan, gue malas pelayanan, gue gak jawab-jawab doa gue. Nah, gue kaya, gue juga gak perlu Tuhan juga. Dia isi kehidupannya karena dia kaya, usaha terus. Akhirnya saudara, ya dia memiliki usaha yang terus berkembang. Dia punya perusahaan 5, perusahaan kelapa sawit, perusahaan tas, ya, perusahaan apa lagi saudara? Itu perusahaan pada itu, perhotelan saudara ya, sampai perusahaan korek kuping. Nah, 5 usahanya ini saudara maju. Semakin dia kaya, semakin lupa Tuhan. Gak pernah ke gereja. Bapak Gembala Rudi dan Ibu Vivi nelpon-nelponin, pasti gue mintain sumbangan. Dia mengisi kehidupan Pak Manurung ini, dan akhirnya dia beli apartemen, saudara. Beli apartemen. Cukup ya Pak? Cukup apa kurang? Oh sebanyak Pak? Kan saya udah bilang tadi ya saudara ya, khotbah pertama juga sama, manusia disuruh menghayal semua. Dia punya uang yang banyak, saudara. Dia punya uang yang banyak, lupa Tuhan. Dia berpikir mengisi kekosongan, rongga kosongnya dengan kekayaan dan kehidupan. Boleh kaya nggak? Boleh. Orang Kristen nggak boleh juga miskin, tapi Tuhan pasti akan berkati. Tapi jangan sampai karena kekayaan kau lupa Tuhan, mengisi rongga kosong dengan kekayaan, sama seperti Pak Manurung. Bertobat kok Pak Manurung. Dia punya uang yang banyak, ya. Ya, biar kesannya ini ada uangnya ya, biar ada suara-suara logamnya lah. Ada logam-logamnya. Lalu dengan uang yang banyak dia beli emas batangan. Antam ya. Yang ilustrasi dia tapi jemaat yang bahagia. Kita dibagi Bu. Kita bagi. Oke, saya mau kasih tahu saudara. Ini minum baru kan ya? Tadi saya nggak baca ayatnya. Jujur di dalam firman, dalam Yohanes itu tadi ada ayatnya saudara. Kenapa? Tuhan berkata, akulah air hidup. Kalau kau minum air yang lain, maka haus. Kalau
dia kan masih Kristen, walaupun nggak ke gereja-gereja lagi. Dia anak orang kaya, punya semuanya. Tapi di dalam rongganya ini masih ada sisi-sisi yang kosong kan saudara? Karena dia Kristen. Sekali waktu kalau batuk-batuk, kalau sekali waktu dia lagi sendat-sendat sedikit perusahaannya, dia ingatkan kita sama Tuhan, doa sendiri. Ya, nggak mau datang sama Bapak yang gembala, ya, doa sendiri. Oke. Karena dia masih Kristen, rongga kekosongannya itu tetap masih ada air kehidupan Yesus. Lihat ilustrasinya. Rongga kosong ini diisi dengan segala sesuatu yang dicari oleh manusia. Karena Pak Manurung kaya memiliki segala sesuatu. Seakan-akan kalau dia paling kaya, punya villa, punya apartemen, punya uang banyak, punya emas, oke, bisa menyelesaikan semua masalah. Tapi bukankah ini dialami oleh Salomo? Salomo memiliki semuanya, tapi semua menjemukan. Sekaya-kaya ini Pak Manurung. Manurung bin Salomo ini, saudara ya. Tetap ada dalam hati dan kehidupannya rongga. Karena dia Kristen. Air kehidupan Yesus tidak pernah meninggalkan dia. Tetap ada. Perhatikan, pegang Pak Manurung. Pak Manurung minum. Kau pendeta kau. Saya suruh Pak Manurung minum. Mau nggak Pak? Enggak, Bu. Nggak mau. Kenapa Pak? Kotor, Bu. Kotor. Yang di belakang Bapak Gembala yang baju hijau siapa namanya, Neng? Anes. Agnes. Minum. Mau? Hah? Kenapa? Kotor. Dengar saudara. Kalau Pak Manurung, rongga kosongnya, jiwanya, hatinya dipenuhi dengan segala sesuatu yang ada dalam dunia ini, sekalipun ada air kehidupan Yesus, Tuhan tidak bisa menikmati, Tuhan tidak bisa minum, orang lain tidak bisa minum. Kenapa? Kotor. Orang yang bisa menikmati kehidupan Pak Manurung, kebahagiaan kita saat membuat orang lain bahagia. Pak Manurung bisa dihitung dia orang kaya, kalau kekayaannya bisa juga dirasakan oleh sesama. Ih, Pak Manurung kaya, tapi meditnya ujubillah bin jalik, saudara. Dia mah kaya buat dirinya sendiri, betul nggak saudara? Tapi bukan cuma medit sama orang, dia nggak berdampak dalam hidupnya. Jangankan orang lain, Yesus pun tidak bisa menikmati hidupnya Pak Manurung. Dia aja disuruh minum kagak mau, kotor. Tuhan Yesus tidak bisa menikmati hidupnya Pak Manurung. Dengan berkat yang kau berikan kepadamu, kau punya villa, apartemen, uang banyak dan lain sebagainya. Hei, Manurung bin Salomo, itu bukan punyamu. Sekali aku akan jentikan jari, aku bisa memberi, tapi aku juga bisa mengambil. Pertanyaannya, bisa gak Yesus begitu? Bisa. Tapi sayangnya Yesus bukan kita. Kalau kita ngeliat Manurung begini, kita akan marah sama Manurung, ya. Kau pelit soalnya, kita akan kesel. Sampai sini ngerti saudara? Lihat. Saudara mau mengisi rongga kekosongan saudara, kebosanan saudara, dengan semua yang ada di dunia, itu hak saudara. Saudara kaya, kita memang harus kaya, tapi jadilah berkat. Tapi yang saya maksudkan, apapun di dunia ini gak bisa mengisi rongga kekosongan hidupmu. Belum selesai. Tenang kan, saya bilang saya khotbah sampai jam 4 saudara. Oke, pegang Pak. Ini masih Manurung. Si Manurung Pak. Oke. Saat Manurung yang bertobat, Tuhan aku memiliki segalanya. Tetapi aku punya semuanya sama seperti Salomo. Semua menjemukan. Dan aku sadar kenikmatan dunia pun tidak bisa menjadi jawaban. Inilah hatiku, inilah rongga kehidupanku. Isilah aku sepenuhnya dengan air kehidupan. Nih, lihat. Yesus air kehidupan. Yesus kuasanya dan namanya yang betul-betul menyelamatkan Manurung. Sekarang minum.
Kenapa Bapak mau minum? Bersih, Bu. Bersih. Makasih Pak. Aku sudah kau bawa sana kalau haus. Sudah. Kasihan saya. Bapak mau minta pisang? Udah enak tuh pisang keseretan tuh hari Tuhan. Saudara, itulah banyak orang Kristen. Saya nggak mau ngomong orang yang nggak percaya. Gereja harus menjadi jawaban bagi banyak jemaat Tuhan. Kalau jemaat datang dengar khotbah doang terus pulang, saudara mau jadi apa? Jadikan firman Tuhan yang saudara dengar setiap hari Minggu itu mengisi rongga kekosongan jiwa saudara. Kau mau punya pacar cantik, cowok ganteng, boleh. Haruslah. Ini cewek-cewek mau nggak pacaran sama preman? Enggak kan? Bibit-bibit bobotnya kan mesti dilihat. Boleh nggak liburan? Boleh. Boleh semuanya saudara. Tapi jawaban kesimpulan khotbah yang kedua ini. Engkau tidak akan pernah bisa menggantikan tempat Yesus dalam rongga kekosonganmu. Enggak bisa. Amin saudara. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Cuma Tuhan Yesus. Makanya kalau nyanyi-nyanyi yang betul. Saya kasih tahu saudara. Yang bisa menghancurkan kegundahan saudara. Kegalauan saudara. Kebosanan saudara. Bahkan mengusir kuasa setan. Pujian penyembahan. Yang keluar dari mulutmu membangkitkan imanmu karena kau dengar dengan telingamu. Saya mau tutup. Coba nih anak-anak muda. Kalau lagi putus cinta. Kau nyanyi. Patah hatiku jadinya pilu rasa hatiku. Pacarnya selingkuh. Kamu ketahuan pacaran lagi. Coba anak-anak muda nyanyi begitu. Yang ada di pikiran otakmu apa? Pujiannya, pujian. Nyanyian itu bisa mempengaruhi jiwa. Coba nih, anak-anak nih yang ABG yang galau-galau. Statusnya mendung kelabu. Hujan rintik-rintik. Backsound musiknya, yang galau-galau. Rain and tears. Tambah sedih. Tapi kalau kau galau, Tuhan aku capek. Tuhan aku bete. Tuhan gak ada yang perhatikan aku. Tuhan aku capek dengan tugas-tugas kerja, tugas kuliah, tugas sekolah. Tuhan kasih aku kekuatan baru ya. Tuhan Yesus baik. Nyanyi beneran nih. Sungguh amat baik. Aku capek Tuhan tapi kau tetap baik. Untuk selama-lamanya. Yes, Tuhan Yesus baik. Sekalipun doaku belum dijawab. Tapi engkau tetap baik buatku. Di dalam roh, rongga kosongmu terisi. Beda. Betul enggak? Udah, yuk pulang. Selesai. Yuk pemusik. Jadi kesimpulan khotbah hari ini, kalau saudara punya pergumulan, saudara punya masalah, kekosongan hidup, kebosanan, kesunyian hidup, apapun yang kau rasakan, datang pertama kali kepada Tuhan. Jangan jauhi firman, ya, untuk tumpah semua Pak ya. Jangan jauhi firman saudara, dekat dengan Tuhan. Rongga kekosonganmu tidak akan pernah bisa diisi apapun. Ya, dengan harta kekayaan itu hak saudara, tetapi tidak akan pernah bisa mengisi. Kau punya segalanya, tapi kalau kau sakit, engkau tidak bisa merasakan kenikmatan kekayaanmu. So what? Semua datang dari Tuhan. Yuk kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita naikkan pujian ini refnya saja. Berikan hidupmu sepenuhnya kepada Tuhan. Biar Yesus yang menjadi jawaban dalam hidupmu. Mengisi rongga kosongmu. Ku berikan hatiku dan jiwaku Tuhan. Yes Lord. Dan jiwaku Semuanya bagimu di dalam hidupku. Amin. Di setiap waktu nyatakan jalanku. Oh, haleluya. Ku berikan
semuanya bagimu. Oh, di setiap waktu nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu. Oh, nyatakan jalanmu. Bapa di surga, nyatakan kehendak dan jalanmu dalam hidup kami. Kami tidak mau mengatur Tuhan. Waktu Tuhan menjawab kami tahu waktu yang terbaik. Cara Tuhan adalah cara yang sangat luar biasa. Kami manusia kadangkala Tuhan, kalau kami boleh jujur, kami lebih banyak tidak setianya dibanding setianya. Kami lebih banyak Tuhan lemahnya. Kami mudah putus asa saat pergumulan mendera hidup kami. Seringkali kami jenuh, seringkali kami kesepian, seringkali kami bosan, seringkali kami mengeluh, Tuhan ada gak sih? Kenapa begini Tuhan? Kenapa justru aku ikut Tuhan? Kenapa begitu banyak pergumulan? Jawabannya, engkau tidak kenal Tuhanmu. Sadari saudara, Tuhan sedang merendah hidupmu dan rendaan itu belum selesai. Tuhan memanggil engkau bukan sekedar engkau punya moral yang baik. Karena kita selamat bukan karena moral saudara. Kita selamat masuk surga bukan karena amal saudara. Saudara menjadi selamat semua oleh karena kemurahan Tuhan. Isilah rongga kosong dalam hidupmu. Isilah kehidupan dan jiwamu dipenuhi dengan firman Tuhan. Anak-anak muda, isilah hidupmu. Ingatlah setiap pujian itu mengandung kuasa. Kalau engkau sedih, memuji Tuhan. Kalau engkau susah, kau punya masalah, hatimu dilukai, datang sama Yesus. Kalau engkau rindu papa mamamu bertobat, doa, datang sama Tuhan Yesus. Tuhan, jamah papa, jamah mama biar bertobat. Kalau engkau istri yang sedang menangis dan menjerit, Tuhan, aku berdoa untuk suamiku. Percayalah, di atas suamimu ada Tuhan. Saya tidak tahu masalah saudara, tetapi ingat baik-baik, rongga kosong yang ada dalam jiwamu itu adalah tanda kepemilikan di mana Yesus memiliki engkau dan hanya pencipta saja yang sanggup ada di tempat itu. Bila rongga kosong jiwamu diisi oleh Yesus, maka engkau akan merasakan damai sejahtera. Mungkin masalah belum dapat jalan keluarnya, tapi damai sejahtera surga engkau rasakan. Engkau yang diberkati firman Tuhan, mengerti firman Tuhan, mari angkat tangan kananmu. Haleluya. Saya mengundang dengan hormat Bapak Gembala untuk berdoa, bersyukur untuk firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau baik, sungguh sangat baik bagi kami. Bukti Engkau tidak pernah membiarkan kami berjalan dalam kesendirian hidup. Engkau sangat mengasihi kami. Engkau tahu Tuhan apa yang menjadi beban, pergumulan, persoalan yang jemaat-Mu setiap kami alami. Siang hari ini Tuhan sudah jawab kami. Mengisi hidup kami oleh firman-Mu yang adalah pelita terang bagi jalan hidup kami. Untuk kami semakin mendekat kepada Tuhan. Kami tidak mampu berjalan sendiri Tuhan. Kami
butuhkan Tuhan setiap saat waktu yang kami lalui Tuhan. Sebab jawaban daripada-Mu, hati kami haus, hati kami lapar. Yang memberikan kekuatan, kemampuan bagi kami menjalani hidup kami karena Tuhan Yesus bagi kami. Terima kasih Bapa buat hamba-Mu, Ibu Andrea, Pendeta Andriana yang sudah menyampaikan pesan firman-Mu Tuhan. Sangat memberkati setiap kami. Biar kami terus memperbaharui manusia rohani kami Tuhan. Banyak hal yang kotor, najis, kocar kami pagi siang hari ini. Kami sadari segala keberdosaan dan salah kami. Ampun Tuhan. Tidak berhenti di tengah ibadah ini. Luar, kami akan menjadi pelaku firman-Mu. Diberkati seluruh hidup penggempalaan hamba-Mu ini bersama suami Bapak Pendeta John Max Tuhan. Kau berkati bersama keluarga, gereja yang Tuhan percayakan semakin mengembang. Sebab firman yang terus diberitakan menarik jiwa. Dan kami bersama-sama menyelesaikan tugas amanat agung. Terima kasih Bapa, semua berkati oleh firman-Mu. Segala pujian, segala syukur hormat kami bagi Kristus Yesus Tuhan kami yang telah memberkati setiap kami ibadah satu, ibadah dua ini. Hati kami bersuka cita karena Tuhan sudah menyatakan kasih-Mu bagi kami di dalam nama Yesus Kristus. Setiap kita yang telah diberkati, mari sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang Tuhan kasihi. Baik Bapak Ibu semua, mari kita siapkan persembahan kita. Kita mau menabur bagi rumah Tuhan dan akan mendengarkan pengumuman 1 minggu ke depan yang akan ditampilkan oleh tim multimedia. Shalom semuanya, selamat datang di ibadah GBI BKP BCP. Bagi yang pertama hadir, kami berharap kita dapat bertemu bersama kembali. Berikut adalah kegiatan GBI BKP BCP selama 1 minggu ke depan. Yang pertama pada hari Selasa kita ada doa terobosan jam 8 malam melalui aplikasi Zoom. Dan pada hari Rabu kita ada menara doa jam 7 malam melalui aplikasi Zoom dan via onsite di Asyera One West. Dan pada hari Kamis dan sampai hari Sabtu kita ada Cool. Pada hari Kamis ada Cool Bible. Pada hari Jumat ada Cool Yobel Glory, Cool Daud, Cool Betsaida, Cool Ecclesia, dan Cool Harapan Indah. Dan yang terakhir pada hari Sabtu ada Cool Babelan. Untuk informasi lebih lanjut terkait Cool, silakan hubungi gembala Cool masing-masing. Dan pada hari Sabtu morning prayer diliburkan dikarenakan ada MDPG di SICC Sentul. Pada hari Minggu kita akan kembali beribadah di Food Nation lantai 2 Bekasi Cyber Park. Ibadah pertama pukul 9, ibadah kedua pukul 11 yang akan dilayani oleh Pendeta Rudi Siregar. Selain itu, gereja kami juga melayani pelayanan jemaat seperti baptis selam, doa, penyerahan anak, dan lain-lainnya. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi nomor sekretariat yang ada di atas. Sekian informasi untuk 1 minggu ke depan. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu dipersilakan untuk berdiri. Terima kasih. Ya. Terima kasih Tuhan, hati kami melimpah dengan syukur. Karena kasih-Mu yang selalu baru, kasih-Mu yang selalu mengalir setiap hari dalam kehidupan kami. Biarkanlah setiap kami Tuhan menikmati hadirat-Mu di tempat ini. Ketika menyembah, memuji, meninggikan nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan,
Kami bersama-sama di tempat ini terhubung dengan Engkau ya Bapa. Selalu ada pujian penyembahan yang kami naikkan. Selalu ada ucapan syukur yang timbul dalam hati kami. Karena untuk bersyukur untuk kebesaran nama Tuhan Yesus. Terima kasih untuk firman-Mu siang hari ini Tuhan. Biarkanlah setiap firman-Mu boleh mengubah paradigma kami Tuhan. Firman-Mu termeterai dalam kehidupan kami masing-masing. Firman-Mu boleh bertumbuh berakar semakin dalam kehidupan kami, semakin kuat dan kokoh dan berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Berkati Tuhan hamba-Mu Ibu Adriana yang sudah menyampaikan firman-Mu siang hari ini. Kami percaya Tuhan akan pakai Ibu ini sebagai alatnya Tuhan untuk membawa setiap jiwa-jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Berkati setiap pelayanan pekerjaan yang ada. Berkati keluarga besarnya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, penyertaan-Mu sungguh sempurna untuk Ibu ini ya Bapa. Kami percaya tanda-tanda heran mujizat selalu menyertai setiap pelayanan yang ada. Berkati Tuhan Ibu Adriana dengan kesehatan, kekuatan yang baru. Kami percaya Tuhan, berkat Tuhan itu melimpah-limpah dalam kehidupannya saat ini ya Tuhan. Tuhan selalu melindungi, selalu ada tudung ilahi, ada pagar tembok berapi yang selalu berada di dalam kehidupan Ibu ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya hamba-Mu ini Tuhan ada di dalam perlindungannya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk persembahan yang sudah kami berikan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Berkati setiap umat-Mu yang sudah menabur Tuhan, yang sudah mengembalikan perpuluhan, yang sudah memberikan ucapan syukur untuk Natal kami. Terima kasih Bapa, Tuhan selalu melipat gandakan setiap berkat yang mereka terima dari Tuhan. Terima kasih Bapa, Tuhan juga jauhkan berkat-berkat ini Tuhan dari segala belalang-belalang pelahap pelopat dan pindahan dari kehidupan mereka semua. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan akan buka tingkap-tingkap langit, mencurahkan berkat berlipat kali ganda. Kalau sebentar kami akan pulang, Tuhan persiapkan hati pikiran kami untuk menerima berkat dari Bapak Gembala kami di tempat ini. Haleluya. Memberkati aku berlimpah-limpah. Mari angkat kedua tangan saudara dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai, tangan Tuhan yang perkasa menyertai seluruh hidupmu. Terima kasih Tuhan Yesus. Daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sekali lagi katakan, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Saudara kekasih Kristus, pulang dan terimalah berkat, kasih dan anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam sorga, di dalam anak yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang indah yang manis dengan Roh Kudus yang terus menyertai saudara mulai dari siang hari ini sampai Maranatha, hidup kekal selama-lamanya. Setiap kita yang telah diberkati dan menjadi berkat, mari sama-sama katakan amin.